Nah, di soal ini itu tentang gravitational assist ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita ingin menerbangkan suatu wahana gitu ya keluar tata surya, itu bisa kita gunakan prinsip ini, prinsip gravitational assist ini. Jadi kalau ada kalau ada orbit, misalkan ada orbit Mars gitu atau Jupiter ya misalkan, Jupiter itu. Nah, kalau kita menerbangkan wahana biar menghemat bahan bakar, kita bisa menerbangkan wahana ini sehingga sehingga akan berpapasan dengan Jupiter yang mengakibatkan kecepatannya setelah melewati Jupiter itu jauh lebih besar ya. Jadi harapan dari gravitational axis ini kecepatan yang di sini V2 gitu ya, itu lebih besar daripada V1. Harapannya seperti itu. V2 lebih besar daripada V1 sehingga bisa lepas dari sistem sistem tata surya gitu. Atau mungkin bisa lebih cepat untuk mencapai suatu tujuan gitu ya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Oke, secara prinsipnya sebenarnya ini tuh pakai orbit hiperbola. Jadi kalau misalkan kalau aku gambarkan ya orbit hiperbola. Di orbit hiperbola, di geometri hiperbola kita perlu menggambarkan garis asimtot. Terus ada fokusnya, fokusnya ya itu adalah letak dari biasanya benda yang bermassa lebih besar. Gitu. Nah, kalau di orbit hiperbola pada jarak yang sangat jauh, si benda ini akan sejajar dengan atau hampir berhimpit dengan garis asimtotnya. Terus akan mendekat, terus akan maju lagi sampai jarak yang sangat jauh gitu ya. Dengan lintasannya akan berhimpit dengan garis asimtot gitu. Dan kalau kita tinjau, tinjau di titik sini misalkan ya, dan titik sini, di mana kedua titik ini jaraknya dengan titik fokusnya sama gitu, maka kecepatan V1 dan V2 relatif terhadap pusat masanya ini atau titik fokusnya ini akan sama. V1 sama dengan V2. Karena apa? Karena kekekalan energi ya. Pakai konsep kekekalan energi, maka V1 sama dengan V2 di sini. Nah, hubungannya apa dengan yang gravitational axis? Oke, coba aku gambarkan ya. Jadi ada Saturnus yang geraknya ke sana gitu ya. Misalkan kecepatannya adalah U, dan ada benda yang menyongsong, berarti arahnya itu seperti ini ya, gitu ya. Ini misalkan Saturnus adalah ms, yang ini benda kecilnya m kecil gitu, dan kecepatan awalnya itu misalkan v. Nah, yang akan kita cari itu adalah kecepatan finalnya gitu ya, relatif terhadap si Saturnus ini. Nah, dalam kasus nyata sebenarnya kasus seperti ini gitu ya, yang konfigurasinya benar-benar menyongsong gitu ya, atau sejajar gitu ya, kecepatannya ya, itu tidak ada. Yang ada ya yang ini, hiperbola ini. Jadi pasti ada ketidakidealan gitu. Ada yang ini kan pastinya kan. Di sini ada sudutnya theta misalkan ya. Gitu. Dalam kasus aslinya seperti ini. Dan kalau kita tinjau yang ini kecepatannya yang kalau ini arahnya U ke sana, kecepatan arah J-nya VJ2 dibandingkan VJ1 itu sama. Sedangkan yang kecepatan X-nya karena ini bergerak maka kecepatan X-nya itu berbeda. VY2 sama dengan VY1, VX2 itu tidak sama dengan VX1. Atau VX2 pasti lebih besar daripada VX1. Nah, karena di soal cuma yang ini, yang sejajar ini, kita akan tinjau yang sisi kiri aja ya. Kalau M jauh lebih kecil daripada massa Saturnus gitu ya, ya kita bisa carinya pakai kecepatan relatif. Jadi yang ini V1 itu kan kecepatan relatif terhadap Saturnus kan. Nah, kecepatan relatifnya V relatif ya. V relatif
karena ini berlawanan arah, berarti seolah-olah kan lebih cepat kan. VR relatif 1 itu adalah V ditambah dengan U. Gitu ya. Ini besarnya ya, besarnya. V ditambah dengan U. Kecepatan relatif kedua itu adalah kecepatan akhir dikurang dengan U. Jadi kalau asumsinya kalau Saturnusnya diam, anggap Saturnus diam, maka yang ini itu yang ke arah sana kan jadi VR1 kan. Yang ke arah sana jadi VR2. Dan VR1 ini harus sama dengan VR2. VR1 harus sama dengan VR2. Maka V tambah U sama dengan V final. V final ini kecepatan akhirnya ya, dikurang U. Atau V final sama dengan 2U ditambah dengan V. V ini kecepatan awalnya. Nah, ini jika M-nya jauh lebih kecil daripada massa Saturnus. Bisa langsung pakai hubungan seperti ini. Karena apa? Karena Saturnusnya kan kita anggap tidak terpengaruh gitu ya, secara energinya berkurang itu. Bahkan kecepatannya juga dianggap sama gitu ya. Tapi beda kasus lagi jika M kecilnya ini tidak sama dengan M atau mendekati dengan M Saturnus gitu. Oke, untuk yang M-nya hampir sama, untuk kasus M tidak beda jauh dengan massa Saturnus gitu ya. Nah, kita bisa pakai kekekalan momentum kekekalan momentum, sorry. Ini adalah massa Saturnus dan ini adalah M kecilnya dan punya kecepatan V gitu ya. Dan ini kecepatan akhirnya V final. Oke, kalau pakai kekekalan momentum, ini itu bisa kita anggap sebagai tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna berarti momentumnya kekal, energi kinetiknya kekal. Dianggap tumbukan lenting sempurna. Sempurna. Oke, jadi kita bisa gunakan kekekalan momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya itu adalah massa Saturnus dikalikan dengan kecepatan Saturnus yang awal ke arah kanan maka positif. Kemudian yang massa bendanya atau pesawatnya itu dan kecepatannya karena arahnya ke kiri maka kita tuliskan negatif. Karena apa? Karena momentum itu kan besaran vektor kan. Jadi kita harus bedain arahnya. Massa dikali dengan V. Dan momentum akhirnya kedua bendanya akan sama-sama bergerak ke kanan sehingga bisa kita tuliskan ms dikalikan dengan kecepatan Saturnus akhir ditambah dengan m kecil dikalikan dengan kecepatan akhir. Ini dari kekekalan momentum bisa kita peroleh persamaan pertama. Kalau dari kekekalan energi kinetik, kekekalan energi ya, kita pakai kekekalan energi mekanik, tapi kalau kita lihat di dua titik ini, karena jaraknya sama, maka energi potensialnya kan bakal sama kan di sini Kak. Sehingga kita cuma tinjau energi kinetiknya. Kekekalan energi kinetik. Itu berarti E awal sama dengan E akhir. E awalnya apa? E awalnya itu adalah setengah
massa Saturnus dikali kecepatan Saturnus kuadrat ditambah dengan setengah massa bendanya dikali V kuadrat sama dengan setengah massa Saturnus kecepatan Saturnus kuadrat ditambah dengan setengah massa bendanya V final kuadrat. Gitu. Nah, di sini kita bisa mencoret setengahnya kan. Bisa kita coret semua setengahnya. Dua persamaan dan ada dua variabel baru yang ingin kita cari kan. Nah, yang ingin kita cari sebenarnya cuma variabel yang V final, yang U final tidak akan kita cari. Maka dari itu, yang U final ini bisa kita eliminasi dari persamaan satu ya. Persamaan dua ini U finalnya bisa kita eliminasi dari persamaan satu. Oke, kita ubah dulu persamaan dua dari persamaan dua dan persamaan satu. Nah, persamaan dua ini kita bagi dengan MS semuanya aja. Jadi, U kuadrat ditambah dengan M per M besar V kuadrat sama dengan U final kuadrat ditambah dengan M per M V final kuadrat. Ini ya. Nah, dari persamaan satu, UV itu bisa kita nyatakan sebagai, kalau dari persamaan satu ya, UV itu adalah U kurang M per M besar, ini MS, sorry. V ditambah V final, gini kan. Ini persamaan 3 dan 4. Ya. Nah, dari persamaan 3 dan 4, ini bisa kita peroleh persamaan yang baru. U finalnya bisa kita masukin yang ini. Kuadrat ditambah dengan M per MS V final kuadrat. Oke, kita sederhanakan. Jadi U kuadrat ditambah dengan M per MS V kuadrat sama dengan, ya ini, jadi U kuadrat 2 M per MS V per V final kali U ditambah dengan M per MS kuadrat ya ini. V final kuadrat ditambah dengan M per MS V final kuadrat. Nah, ada yang bisa kita coret di sini. U-nya bisa kita coret. Ntar aku ganti warna. Yang U-nya ini bisa kita eliminasi. Terus yang MS-nya bisa kita eliminasi. Ini jadi hilang. Sehingga persamaannya akan kita peroleh lebih sederhana sebagai berikut. V kuadrat sama dengan minus 2 V plus V final U ditambah dengan M per MS V per V final kuadrat tambah V final kuadrat gitu ya. Oke. Nah, yang ini V finalnya bisa kita ubah, bisa kita pindahkan ke sisi kiri, jadi V kuadrat V final kuadrat. Nah, ini bentuk istimewa ya, ini ya. Jadi V plus V final, V kurang V final kan, bentuknya kan. Atau sama dengan yang sisi kanannya ini, minus 2 U, V ditambah dengan V final kali U ditambah dengan M per MS. V per V final. Oke. Nah, ini bisa kita coret yang V plus V finalnya. Kalau kita coret, kita bisa peroleh V per V final sama dengan minus 2 U ditambah dengan M per MS V per V final. Atau kalau kita pindah ruaskan, jadi V ditambah dengan
2U. 2U itu sama dengan M per MS V ditambah dengan V ditambah dengan M per MS kali V final. Sorry, ini V final. Atau V final itu bisa kita tuliskan sebagai 1 kurang M per MS V ditambah dengan 2U dibagi dengan 1 plus M per MS. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Dan kalau kita anggap M kecil ini jauh lebih kecil daripada MS, maka kan sisi yang M per MS itu bisa kita abaikan kan, atau kita sama dengan 0 kan. Sehingga persamaannya akan sama persis dengan persamaan yang sebelumnya. Akan sama persis dengan persamaan yang ini. Yang ini. Itu. Intinya cuma pakai kekekalan momentum sama kekekalan energi. Menganggap tumbukannya itu tumbukan lanting sempurna.